Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa bertemu lagi dalam mata kuliah asuhan neonatus bayi dan balita dengan topik asuhan pada neonatus bayi dan balita dengan jejas persalinan dan juga kelainan bawaan. Ya, kelainan kongenital sendiri adalah kelainan dalam pertumbuhan janin yang terjadi sejak konsepsi, pertemuan antara sperma dan ovum, dan juga selama dalam kandungan. Jadi dalam masa kehamilan yang disebut kelainan kongenital. Untuk cacat bawaan adalah merupakan suatu kesatuan cacat lahir pada neonatus yang tidak diinginkan kehadirannya oleh orang tua maupun juga petugas medis. Nah, pertama ini kita bahasannya adalah akibat adanya jejas persalinan ya. Ini kaput succedenum. Teman-teman, kaput succedenum adalah pembengkakan pada kulit kepala yang mengenai jaringan lunak kulit. Batasnya tidak tegas ya untuk kaput dan bisa menyeberangi sutura sagittalis serta biasanya akan hilang dalam beberapa hari setelah bayi lahir. Untuk kaput succedenum juga ini berbentuk benjolan, berisi cairan serum, dan sering bercampur sedikit darah pada bagian kepala yang tertekan selama proses persalinan. Misalnya ada persalinan yang lama pada ibu yang memiliki panggul sempit, atau ada kala dua memanjang gitu, sehingga kepala sedikit sulit untuk bisa melewati panggul, bisa terjadi kaput. Untuk tampilannya seperti gambar ya teman-teman. Untuk kaput succedenum seperti yang sudah pernah saya bahas sebelumnya, dia berisi cairan, terus dia biasanya batasnya tidak tegas, tidak jelas karena dia biasanya bisa melewati sutura sagittalis. Sedangkan kalau untuk sepal hematom dia hanya di satu sisi, berisi cairannya darah, dia tidak melewati sutura sagittalis. Penyebabnya untuk kaput succedenum ini ada tekanan pada rahim atau dinding rahim, ada ketuban yang sudah pecah duluan, bisa ada mulas yang kuat, makin kuat rasa mulas makin besar pembengkakan yang terjadi karena dia bolak-balik ngeden ibunya gitu. Sedangkan misalkan jalan lahir belum lengkap pembukaannya. Tanda dan gejala ada bengkak setempat di kulit kepala pada saat lahir, benjolan ada dan mengecil setelah beberapa hari gitu ya. Saat diraba lunak ada kukan bila ditekan, melampaui sela-sela tulang tengkorak. Letak pembengkakan dapat berubah, warna kulit permukaan kemerahan. Untuk tata laksananya, yakinkan ibu bahwa bayi tidak dalam keadaan yang mengkhawatirkan, karena benjolan ini akan hilang dalam waktu 2 sampai dengan 3 hari gitu. Nasihati ibu untuk membawa bayi kembali apabila bayinya memang tampak kuning. Bayi dirawat seperti bayi dengan keadaan yang normal, awasi keadaan umum bayi, lingkungan yang cukup, pemberian ASI yang baik gitu ya. Cegah infeksi, yaitu perawatan tali pusat harus baik. Juga sebaiknya bayi tidak sering digendong ya teman-teman, jadi tidak perlu diberikan cairan apapun ataupun dikompres dengan apapun. Berikutnya adalah sepal hematom. Sepal hematom adalah pengumpulan darah pada kepala karena adanya penumpukan darah yang disebabkan oleh perdarahan selaput tulang. Biasanya pada kondisi jinak terlihat pada bayi baru lahir akibat adanya trauma tulang. Sepal hematom mengacu kepada pengumpulan darah di atas tulang tengkorak. Ada dua tipe, galeal dan subperiosteum. Untuk penyebabnya sendiri, perdarahan pada selaput tulang yang disebabkan karena trauma biasanya menyebabkan tulang depan cedera. Tekanan jalan lahir terlalu lama pada saat proses persalinan, lalu ada persalinan dengan tindakan, misalkan dengan menggunakan forceps atau vakum. Juga ada ukuran kepala yang terlalu besar untuk melewati panggul. Tanda dan gejalanya baru terlihat setelah 6-8 jam bayi lahir. Jadi pada saat diraba awal terasa keras, namun setelah lama-kelamaan jadi lunak. Bayi tidak menunjukkan keadaan terganggu sebenarnya. Tidak ditemukan adanya kelainan saraf, biasanya tidak melebihi sutura sagittalis. Cairan tersebut akan hilang dalam waktu beberapa minggu, bisa sampai dengan 2 minggu ya teman-teman, tanpa perlu diberikan apapun ataupun dikompres, diberikan cairan apapun. Sama tata laksananya dengan kaput succedenum. Ini tadi untuk tata laksana ya, seperti sudah disebutkan, tidak perlu tindakan khusus, benjolan akan hilang sendirinya dalam beberapa minggu. Yakinkan ibu bahwa keadaan bayi tidak mengkhawatirkan karena sepal hematom akan hilang. Juga nasihatin ibu kalau bayinya nanti ada kuning, segera bawa ke fasilitas kesehatan. Berikutnya adalah trauma pada plexus brachialis teman-teman. Ini cedera plexus brachialis sering ditemukan
hampir 1 dalam 500 kelahiran. Jadi angkanya sebenarnya kecil. Cedera tersebut biasanya terjadi setelah suatu persalinan yang sulit gitu ya. Jadi salah satu contohnya adalah apa? Kalau ada distosia bahu, bisa ada trauma pada plexus brachialis pada bayi. Plexus brachialis tepatnya di mana? Teman-teman bisa lihat di gambar ini ya. Tuh ada tulisan brachialis plexus di situ. Dia ada trauma di situ. Penyebabnya adalah regangan atau robaikan pada akar plexus brachialis yang mudah mengalami tegangan ekstrim akibat tarikan ke sebelah sisi sehingga dengan tajam memfleksikan plexus tersebut ke arah salah satu bahu. Gejalanya adalah lengan dan tangan lemas, gangguan posisi dan fungsi otot ekstremitas atas terganggu ya, ekstremitas atasnya. Jika anak diangkat, tangannya akan lemas tergantung, refleks moronya jadi negatif, refleks genggamnya tetap positif biasanya. Tidak ada gerakan spontan pada salah satu lengan. Tata laksananya harus gimana? Hati-hati pada saat memegang. Dalam minggu-minggu pertama balut lengan bayi diperban gitu ya, dibebat. Melakukan latihan pada lengan bayi. Bila gerakan pada lengan bayi belum normal, lakukan tindak lanjut setiap bulannya. Jadi kalau kita ketemu bayi yang udah jelas dia mengarah trauma pada plexus brachialis, kita lakukan bukan untuk ke fisioterapi. Berikutnya adalah fraktur klavikula. Fraktur klavikula ini retaknya tulang penghubung yang berbentuk huruf S, biasanya disertai dengan cedera di jaringan sekitarnya. Kebanyakan fraktur disebabkan oleh trauma di mana terdapat tekanan yang berlebihan pada tulang, baik trauma secara langsung maupun tidak langsung. Bisa juga pada saat persalinan, hampir sama tadi kayak fraktur plexus brachialis, dia juga bisa akibat dari ada kesulitan dalam pengeluaran bahu. Nah ini tadi penyebabnya kelahiran letak kepala yang mengalami kesulitan pada saat mengeluarkan bahu, atau sering ditemukan kasus seperti ini pada bayi dengan letak sungsang. Tangan bayi menyusun pada saat bokong dilahirkan. Berikutnya juga gejalanya gimana? Terjadi perubahan warna pada jaringan yang terkena fraktur, biasanya lebih mengarah kehitaman, ke merah biru kehitaman gitu ya. Bayi tidak normal pada saat bergerak atau bayi gerakannya kurang, terjadi pembengkakan pada bagian yang terjadi fraktur tersebut. Fraktur itu patah ya teman-teman. Lalu ada bayi menangis, tetapi dengan merintih pada saat tulang digerakkan. Untuk tata laksananya sendiri, jangan terlalu banyak menggerakkan bahu bayi. Lalu ketidakmampuan untuk menggerakkan bagian yang sakit, umumnya biasa waktunya 7-10 hari. Menganjurkan ibu untuk memberikan nutrisi yang adekuat dan rujuk ke rumah sakit bila fraktur belum membaik dalam beberapa bulan. Juga pada bayi yang lahir saat presentasi bokong, jangan lupa untuk tetap diberikan vitamin K. Nah kalau ini dia berikutnya adalah fraktur humerus teman-teman. Fraktur humerus terjadi pada persalinan letak sungsang, presentasi bokong, juga karena ada yang kesukaran mengeluarkan bahu atau pundak. Teman-teman bisa lihat di sini bagian mana yang patahnya ya. Penyebabnya itu kesulitan saat melahirkan bahu bayi dan adanya tarikan yang berlebihan saat kita menarik badan bayi. Biasanya juga terjadi pada bayi yang presentasinya letak sungsang dengan tangan menjungkit ke atas. Lalu pada persalinan presentasi kepala juga bisa terjadi fraktur apabila adanya tekanan yang keras yang langsung pada tulang humerus. Gejalanya tidak ada refleks moro ya. Nanti saat kita cek, lalu berkurangnya gerakan tangan yang terasa sakit. Juga ada yang tangisan bayi saat menggerakkan tangannya tersebut, juga gerakannya tidak aktif. Tata laksananya adalah kita bisa berikan bantal kapas atau kasa antara lengan yang terkena dengan dada, dari ketiak sampai dengan siku, balut tengah sampai ke dada dengan kasa pembalut. Daya penyembuhan fraktur tulang bayi itu berupa fraktur tumpang tindih ringan dengan deformitas umumnya akan baik sendirinya sebenarnya. Pengobatan dilakukan dengan jalan imobilisasi selama 2-4 minggu dengan pengikatan bidai atau diperban gitu ya, nggak boleh apa-apain selama 2-4 minggu. Nasihati ibu agar melakukan kunjungan ulang 10 hari untuk mengganti pembalut atau bebat tadi. Sekarang kita akan masuk ke bayi baru lahir dengan kelainan bawaan, berarti yang sudah didapat sejak bayi dalam kandungan. Yang pertama adalah labioskisis dan juga labiopalatoskisis. Jadi labioskisis atau celah bibir, suatu keadaan ketidaksempurnaan pada penyambung bibir bagian atas yang biasanya berlokasi tepat di bawah hidung.
Kalau palatoskisis, ada celah di langit-langit, suatu saluran yang abnormal yang melewati langit-langit mulut menuju ke saluran hidung. Nah, ini untuk gambarnya teman-teman. Ada yang A labioskisis, kalau B itu labioskisis juga, kalau C udah mulai palatoskisis. Udah labio palatoskisis, labianya bibirnya terbelah, palatumnya juga terbelah. Begitu juga dengan D. Untuk penyebabnya sendiri mungkin bisa disebabkan karena mutasi genetik atau teratogen, zat-zat yang bisa menyebabkan kecacatan. Contohnya virus atau bahan kimia. Gejalanya berupa pemisahan bibir, pemisahan langit-langit, bisa juga pemisahan bibir dan langit-langit, labiopalatoskisis. Ada distorsi hidung, gangguan pada hidung, infeksi telinga yang berulang biasanya, berat badan sulit untuk bertambah, serta regulasi nasal ketika menyusu, di mana air susu keluar dari lubang hidung. Diagnosa ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di daerah wajah. Untuk tata laksananya dengan medis yaitu operasi setelah bayi kurang lebih berumur 3 bulan, di mana berat badan itu lebih dari 4,5 kilo, HB-nya lebih dari 10, leukositnya kurang dari 10.000. Pengobatan mungkin berlangsung selama bertahun-tahun dan mungkin perlu dilakukan beberapa kali pembedahan, gitu ya. Jadi nggak bisa, biasanya kalau labioskisis maupun labioplastoskisis itu tidak bisa dengan hanya cukup satu kali operasi, tapi bisa beberapa kali operasi. Kalau di sini kan minimal kurang lebih 3 bulan. Ada juga beberapa dokter yang melakukannya kalau usia bayi udah minimal 6 bulan. Tergantung berat badan juga dan juga pemeriksaan darah lainnya. Untuk kesehatannya, jika hanya sumbing pada bagian bibir, tidak banyak gangguan, dapat diberi minum dari dot. Biasanya dotnya itu diletakkan pada bibir yang tidak sumbing, dapat segera diperbaiki. Tapi jika sumbingnya mencakup palatum, kesulitan minum, resiko tersedak, maka kita bisa beri susunya melalui NGT, selang NGT. Kelainan bawaan berikutnya yang mungkin terjadi adalah atresia esofagus gitu. Jadi gangguan dengan trachea atau esofagus kerongkongan yang tidak terbentuk secara sempurna. Esofagusnya tuh tidak terbentuk secara sempurna, teman-teman. Atresia kan sebenarnya artinya tidak ada gitu ya. Variasi dari atresia esofagus ini antara lain bagian atas esofagusnya berakhir pada kantong buntu, bagian atas esofagus berakhir dalam trachea, atau serta bagian atas dan bawah esofagus berhubungan dengan trachea setinggi karina atau atresia esofagus dengan fistul. Penyebabnya sebagian besar belum ada yang mengetahui. Beberapa referensi menyatakan seperti tersebut. Bisa karena multifaktorial gitu ya. Multifaktorial itu banyak penyebabnya. Ada faktor genetik, ada akibat dari sindrom trisomi 21, 13, dan 18. Lalu juga mungkin juga faktor lain seperti menikah dengan saudara kandung. Gejalanya gimana anak-anak yang mengalami atresia esofagus? Biasanya dia air liurnya menetes terus-menerus, air liurnya berbuih, seringnya tersedak jika dikasih air minum. Kenapa ya? Iya, dia nggak punya saluran sampai ke lambung. Jadi biasanya ada atresia di situ ya. Tidak ada salurannya. Bayi akan mengalami batuk seperti leher tercekik pada saat bayi diberi minum, dan bayi pasti akan sering muntah. Untuk tata laksananya, posisikan bayi setengah duduk apabila atresia esofagus disertai dengan fistul. Jika atresia tidak disertai dengan fistul, posisikan kepala bayi lebih rendah dan seringlah mengubah posisi biar nggak sering-sering muntah. Segera lakukan pemasangan kateter bila memungkinkan dilakukan pengisapan secara terus menerus. Berikan perawatan bayi secara normal seperti pencegahan hipotermi, pemberian nutrisi. Lakukan informed consent dan informed choice kepada keluarga untuk melakukan rujukan pada pelayanan kesehatan yang lebih tinggi ke rumah sakit, bukan lagi kita merujuk ke puskesmas. Segera kolaborasi dengan dokter untuk dilakukan operasi. Kelainan bawaan berikutnya adalah atresia ani atau atresia anus, di mana tidak ada lubang keluar pada rektum, atresia recti, dan tidak terjadinya perforasi membran yang memisahkan endoderm mengakibatkan lubang anus tidak sempurna. Kita bisa lihat di gambar ya, anus tampak rata atau sedikit cekungan ke dalam, atau kadang malah berbentuk anus namun tidak berhubungan langsung dengan rektum. Jadi terkadang ada anusnya tapi sebenarnya tidak ada saluran yang berhubungan dengan rektum, yang menyambungkan dengan rektum. Untuk penyebabnya tersendiri, akibat adanya ketidaksempurnaan pada proses pemisahan septum, lalu pada atresia letak tinggi,
septum anorektal turun secara tidak sempurna atau berhenti di suatu tempat. Anus imperforata dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Ya, rektum dapat berakhir pada kantong buntu yang tidak terhubung dengan kolon, atau dapat memiliki lubang yang terhubung dengan uretra, kandung kemih, skrotum pada anak laki-laki atau vagina pada perempuan. Jadi rektumnya tuh ada bolongan nyambung salurannya ke saluran kelamin ya, alat kelaminnya. Kondisi hilangnya anus dapat terjadi. Masalah ini disebabkan oleh perkembangan abnormal pada janin. Kebanyakan anus imperforata tidak terbentuk secara sempurna, gitu ya. Tanda dan gejala dari atresiani itu biasanya mekonium tidak keluar dalam waktu 24 sampai dengan 48 jam setelah bayi lahir. Bisa 2 hari ya bayi nggak BAB. Padahal kita tahu bayi harus BAB dalam waktu 24 jam segera setelah bayi lahir. Nah, dia biasanya kan udah kita kasih ASI tuh ya bayinya. Bayinya karena nggak bisa BAB, dia biasanya akan mengalami muntah, tidak ada defekasi mekonium. Feses keluar dari vagina atau uretra tadi ya, kalau misalkan dia ternyata ada saluran yang imperforata tidak sempurna, akhirnya nyambung ke alat kelamin. Tampak gambaran gerak usus dan bising usus yang meningkat, anus tampak memerah, perut bayi melembung atau perut bayinya menjadi besar, ya. Pada fistul tracheoesophagus juga dapat masuk ke dalam paru-paru sehingga bayi sering kebiruan, ada gangguan pernafasan. Juga bayi cepat kembung setelah disusui 4-8 jam. Untuk tata laksananya kita bisa lakukan pemeriksaan radiologi, tidak ada bayangan udara di dalam rongga panggul. Jika dipastikan bayi mengalami atresia, maka lakukan eksisi membran anal. Ini kita udah harus kolaborasi ya, jadi lakukan rujukan di fasilitas kesehatan lebih lanjut, rumah sakit. Periksa masalah lain pada bayi terutama pada genital, saluran kemih dan juga tulang belakang. Lakukan bedah jika anus memang tidak berkembang dengan baik. Jika ujung usus terletak rendah di panggul, pembuatan lubang anus dapat dilakukan dengan operasi tunggal. Segera setelah bayi selesai dioperasi, berikan salep pelindung karena peristaltik bayi meningkat sehingga dapat menyebabkan diaperas. Maksudnya peristaltik bayi meningkat tuh dia biasanya kalau ada operasi anus itu dia bolak-balik BAB. Kelainan berikutnya yang mungkin terjadi, kelainan bawaannya adalah Hirschsprung, teman-teman. Hirschsprung ini adalah penyumbatan yang terjadi pada usus besar yang disebabkan oleh penurunan pergerakan usus besar tersebut karena sebagian besar usus besar tersebut tidak memiliki sistem saraf seperti flexus Auerbach dan juga flexus Meissner yang mengendalikan pergerakan otot, gitu ya. Jadi ada ganglion otot yang tidak ada di situ, yang harusnya ada dia jadi nggak ada. Itu di Hirschsprung. Nah, untuk Hirschsprung teman-teman tadi bisa lihat gambarnya ya di slide sebelumnya itu. Penyebabnya sendiri adalah akibat dari kegagalan pembentukan saluran cerna selama masa perkembangan janin gitu. Jadi makanya penting banget kita edukasi ibu masa organogenesis trimester awal ya, untuk penuhi kebutuhan gizi, asam folat gitu, vitamin-vitamin yang lainnya, supaya kelainan-kelainan bawaan itu tidak terjadi. Lalu adanya masalah persarafan usus besar paling bawah mulai dari anus hingga usus di atasnya. Nah, Hirschsprung sendiri itu sebenarnya diklasifikasi teman-teman, ada Hirschsprung segmen pendek dan juga Hirschsprung segmen panjang, tergantung dari sepanjang apa sih ganglion yang nggak ada di usus tersebut. Untuk tanda dan gejala pada bayi-bayi Hirschsprung itu dia nggak ada mekonium sampai 3 hari, jadi tidak BAB ya. Makanya kalau bayi tidak BAB dalam 24 jam kita curiganya bisa atresiani kah, bisa Hirschsprung kah gitu ya. Lalu abdomennya kembung dan terlihat besar. Kenapa ya? Tadi susu-susunya, asi-asinya itu masih di usus saja, nggak bisa keluar. Biasanya dia tidak BAB. Adanya peristaltik dan juga bising usus yang nyata. Obstruksi berlanjut dapat muntah, gitu ya, bersemu empedu. Diare berganti-ganti dengan konstipasi tidak umum, flatusnya sangat berbau busuk. Juga ada komplikasi enterokolitis yang menyebabkan feses besar mengandung darah dan juga sangat bau. Tata laksananya gimana? Tetap harus diberikan nutrisi, dilakukan pencegahan obstipasi, lakukan pencegahan infeksi pada neonatus, pengangkatan usus yang dilatasi, juga lakukan tindakan kolostomi. Kita udah harus lakukan tindakan rujukan ya, karena memang Hirschsprung itu harus dioperasi. Untuk obstruksi biliaris, ini adalah tersumbatnya saluran empedu sehingga empedu tidak dapat mengalir ke dalam usus untuk dikeluarkan sebagai stercobilin di dalam feses. Penyebabnya, obstruksi ductus biliaris ini sering ditemukan dan mungkin disebabkan oleh adanya batu empedu, karsinoma ductus biliaris, karsinoma kaput pankreas,
radang ductus biliaris, ligasi yang tidak sengaja pada ductus. Untuk gejala pada obstruksi biliaris ini, pastinya bayi akan kuning teman-teman pada akhir minggu pertama. Fesesnya berwarna tuh abu-abuan ya, seperti orang punya penyakit hepatitis. Warna urin itu lebih tua karena mengandung urobilinogen, peningkatan bilirubin langsung dalam serum, ada bilirubin dalam urinnya, lalu ada hepatomegali, hatinya membesar. Tata laksananya gimana? Dengan menjalani operasi pastinya, perbaiki keadaan umum, hindari infeksi, dan juga infant concern dan juga konseling untuk orang tua. Berikutnya adalah kelainan bawaannya omfalokal teman-teman. Gambarnya bisa dilihat di samping ini ya. Di PPT, omfalokal sendiri adalah penonjolan dari usus atau isi perut lainnya melalui akar pusar yang hanya dilapisi oleh peritoneum atau selaput perut yang tidak dilapisi oleh kulit. Jadi ususnya di luar teman-teman. Penyebab pastinya terjadi omfalokal belum jelas sampai sekarang. Beberapa faktor resiko bisa karena ada infeksi saat kehamilan, ada penggunaan obat pada saat ibu hamil, ada rokok pada ibu hamil, defisiensi asam folat, ada hipoksia, penggunaan salisilat, kelainan genetik, polihidramnino, dan juga polihidramnion, di mana air ketubannya yang cukup banyak. Untuk tata laksananya sendiri, sebelum dilakukan operasi, bila kantong belum pecah harus diberi merkurokrom dan diharapkan dapat terjadi penebalan selaput yang menutupi kantong tersebut sehingga operasi dapat ditunda sampai beberapa bulan sampai kondisi anak siap gitu ya. Sebaiknya operasi juga dilakukan segera sesudah lahir, tapi tetap harus melihat kondisi bayi dan pemeriksaan lab yang lengkap, apakah sudah bayi siap atau belum. Berikutnya ada hernia diafragmatika teman-teman. Hernia diafragmatika adalah sekat yang membatasi rongga dada dan rongga perut yang hanya ditutup oleh lapisan pleura dan peritoneum yang memungkinkan isi rongga perut dapat masuk ke rongga dada. Penyebabnya akibat adanya membran pleuroperitoneal, ada septum transversum, ada pertumbuhan tepi yang berasal dari otot-otot dinding dada. Untuk hernia diafragmatika, tanda dan gejalanya banyak organ perut yang bisa masuk ke rongga dada teman-teman tadi karena akibat ada bagian yang bisa memasuki bagian yang lain. Contoh tadi ada rongga gitu ya, sehingga ada organ-organ dari perut yang bisa masuk ke rongga dada. Khusus untuk kasus hernia diafragmatika berat, gangguan pernafasan pada hari-hari pertama dapat mungkin terjadi. Jantung bisa bergeser ke arah dada yang sehat. Bunyi pernafasan pada paru-paru yang sakit melemah, lalu ada perkusi pada paru-paru yang sakit juga lebih pekak, dinding perut tampak cekung. Tata laksananya harus ada pemberian oksigen, ada dilakukan posisinya semivolar biar tidak sesak nafas ya, ada pemasangan sonde, bayi tidak diberikan minum, hanya pemberian melalui infus saja, berikan antibiotika, lakukan tindakan pembedahan. Ini posisinya pasti sudah dalam kondisi kita merujuk ya. Berikutnya, kelainan bawaan berikutnya adalah meningokel teman-teman. Meningokel adalah selaput otak yang menonjol keluar pada salah satu sela tulang tengkorak, namun biasanya di daerah belakang kepala. Meningokel merupakan benjolan berbentuk kista di garis tulang belakang yang umumnya dapat di daerah lumbosakral. Nah, gambarnya seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat di PPT. Untuk penyebabnya sendiri, adanya defek pada penutupan spina bifida, lalu biasanya karena kekurangan asam folat pada masa kehamilan, ada penonjolan medula spinalis dan meningan, adanya kelainan bawaan. Gejalanya bisa ada gangguan persarafan, kelainan mental, dan juga penurunan tingkat kesadaran. Untuk penata laksanaannya, sebelum operasi bayi harus dimasukkan ke dalam inkubator, lalu bayi dalam posisi tengkurap atau tidur jika kantongnya besar untuk mencegah infeksi, kolaborasi dengan dokter anak, ahli bedah syaraf, ahli ortopedi, ahli urologi. Terapi fisik untuk memperkuat fungsi otot nantinya setelah operasi pastinya diberikan antibiotik untuk mengobati dan mencegah meningitis, infeksi saluran kemih, dan juga infeksi lain. Kalau tadi ada meningokel, kalau ini encephalocele teman-teman. Kelainan pada tabung saraf yang ditandai dengan adanya penonjolan meningen atau selaput otak dan otak yang berbentuk seperti kantong melalui suatu lubang pada tulang tengkorak. Gejalanya ada gangguan perkembangan, ada mikrosefalus, gangguan penglihatan, keterbelakangan mental nantinya, ada pertumbuhan ataksia dan juga bisa menyebabkan bayi kejang. Kalau ini adalah hidrosefalus teman-teman, kelainan bawaan lainnya. Hidrosefalus adalah kelainan patologis otak yang mengakibatkan bertambahnya cairan cerebrospinal dengan atau pernah dengan tekanan intrakranial yang meninggi
sehingga terdapat pelebaran ventrikel. Penyebab dari hidrosefalus sendiri adalah ada penyumbatan pada cairan cerebrospinal pada salah satu pembentukan cairan cerebrospinal dalam sistem ventrikel dan tempat absorpsi dalam ruangan subarachnoid, sehingga menyebabkan dilatasi atau pelebaran ruangan cairan cerebrospinal tersebut. Gejalanya bisa terjadi pembesaran tengkorak, terjadi kelainan neurologis, saraf ya, gangguan perkembangan motorik pastinya, baik motorik kasar maupun motorik halus. Lalu ada gangguan penglihatan karena atrofi atau mengecilnya saraf di bagian penglihatan. Lalu tata laksananya kita pastikan harus lakukan perawatan bayi seperti biasa, tapi tetap kita harus lakukan rujukan. Pasang pisau ventrikuloperitoneal, beri penyuluhan kepada orang tua tentang pencegahan komplikasi infeksi dan juga dekubitus. Dekubitus ini bagian ini teman-teman, luka yang sering terjadi pada bagian bokong akibat tidur terlalu lama. Nah, itu biasanya malah juga akan bisa menyebabkan masalah berikutnya. Nah, tapi kalau untuk bayi-bayi yang dengan hidrosefalus kan kemungkinan besar akan sudah dilahirkan di rumah sakit ya, bisa sudah terdeteksi sejak masa kehamilan melalui USG gitu, jadi sudah pasti kelahirannya di rumah sakit. Ataupun mungkin kalau misalkan bisa sampai tidak terdeteksi gitu lahiran di bidan, pasti dalam posisi yang dia tidak bisa turun kepalanya kan, tidak bisa masuk ke pintu atas panggul, sehingga kemungkinan besar akan dirujuk dan akan dilahirkan di rumah sakit. Nah, kalau di rumah sakit kan udah pasti kemungkinan besar bayi akan lahir dengan operasi. Berikutnya adalah fimosis, teman-teman. Fimosis ini adalah penyempitan pada prepusium, jadi pada kulit ya yang menutupi uretra. Kelainan ini juga menyebabkan bayi atau anak sukar berkemih. Kulit prepusium itu menggelembung seperti balon. Bayi atau anak sering menangis jika urinnya belum keluar, jadi sulit gitu ya. Penyebabnya akibat terbentuknya jaringan parut di prepusium yang biasanya muncul karena sebelumnya terdapat balanopostitis, disertai juga dengan peradangan di penis serta di bagian kulup, sehingga penis tidak berkembang dengan baik. Untuk tanda dan gejala sendiri ada gangguan atau perdarahan di tepi kulup, pedih atau perih, sakit ya sewaktu buang air kecil, ada dysuria, sakit saat buang air kecil, air kencing tersumbat, terjadi akut ataupun kronik, kulit penis tidak dapat ditarik ke arah pangkal ketika akan dibersihkan. Jadi kan kita kemarin sudah belajar ya bagaimana cara membersihkan alat kelamin pada laki-laki, harusnya kulitnya bisa ditarik ke belakang dan ujung penis kita bersihkan, sedangkan ini kulit penisnya tidak bisa ditarik ke arah belakang. Anak mengejan saat buang air kecil karena muara uretranya tertutup. Penanganannya adalah diperlukan tindakan sirkumsisi ya atau sunat, membuang sebagian atau seluruh bagian dari kulit prepusium. Kelainan bawaan berikutnya adalah hipospadia. Ini adalah suatu keadaan dengan lubang uretra terdapat di penis bagian bawah. Jadi bukan di ujung penis. Jadi lubang uretranya bukan di ujung tapi di bagian bawah penis. Penyebabnya tuh sebenarnya tidak diketahui. Beberapa penyebab hipospadia dikemukakan termasuk akibat dari ada faktor genetik, endokrin, juga lingkungan. Ditemukan adanya hubungan keluarga, biasanya pada sekitar 28% penderita hipospadia. Tanda dan gejalanya, lubang penis tidak terdapat di ujung penis, tetapi berada di bawah atau di dasar penis, penis melengkung ke bawah, penis tampak seperti berkerudung karena adanya kelainan di kulit dan juga depan penis. Jika berkemih, anak harus duduk. Tata laksananya harus dilakukan tindakan pembedahan. Pembedahan sebenarnya dapat dilakukan sejak anak berusia 6-18 bulan. Diharapkan pembedahan selesai sebelum usia sekolah. Pembedahan pada hipospadia yang terlambat pada usia pubertas atau postpubertas nanti berhubungan dengan stres psikologis dan juga masalah perilaku. Baik teman-teman, kita sampai akhir ini topik bahasan kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah ikut mendengarkan pada topik kali ini di pertemuan jejas persalinan dan juga kelainan bawaan. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.